Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua mahasiswa PJJ-PAI di seluruh pelosok negeri sehat selalu. Saya Dr. Is Arifuddin MAG, dosen PJJ-PAI Syekh Nurjati Cirebon, pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan kode ITK 6003C. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas materi tentang tujuan pendidikan Islam. Barangkali masih ada yang ingat salah satu tujuan pendidikan Islam itu apa? Sekarang kita masuk pada materi pembahasan tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam itu ada 7 macam, yaitu yang pertama prinsip integrasi atau tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip pembebasan, prinsip moderat atau tawasud, prinsip kontinuitas, prinsip keutamaan, dan prinsip persamaan. Prinsip integrasi atau tauhid, di mana pendidikan Islam itu tidak hanya mengkaji tentang ilmu-ilmu agama, akan tetapi juga mengkaji ilmu-ilmu umum. Atau dengan kata lain, dalam pendidikan Islam itu tidak mengenal istilah dikotomi ilmu, tapi ilmu itu terintegrasi. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya sumber dari segala sumber ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah kemudian turun ayat suci Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan manusia, di mana di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyiratkan tentang ilmu. Ada ilmu tentang agama, ilmu tentang sosiologi, ilmu tentang psikologi, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, dalam pendidikan Islam, ilmu itu integrasi ataupun tauhid. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan prinsip yang kedua adalah prinsip keseimbangan atau mizan, di mana dalam prinsip keseimbangan ini ada 3 hal: keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, keseimbangan antara jasmani dan rohani, keseimbangan antara akal dan spiritual. Prinsip yang ketiga adalah prinsip pembebasan, di mana pembebasan dalam hal ini adalah pendidikan Islam itu membebaskan terhadap 3K, yakni yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah kebodohan, dan yang ketiga adalah keterbelakangan. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya mayoritas muslim di dunia, khususnya di Indonesia ini adalah kebanyakan orang miskin. Oleh karena itulah diharapkan pendidikan Islam ini bisa membebaskan kemiskinan. Kemudian selanjutnya adalah bisa membebaskan kebodohan, dan yang terakhir adalah membebaskan keterbelakangan. Adapun prinsip yang keempat adalah prinsip moderat, atau dalam bahasa Arab disebut dengan kata tawasud. Islam adalah merupakan agama yang moderat, berada di tengah-tengah antara liberalisme dan fundamentalisme, antara materialisme dan spiritualisme, antara kapitalis dan sosialis. Prinsip yang kelima adalah prinsip kontinuitas atau keberlanjutan, di mana pendidikan Islam itu berlangsung sepanjang hayat, mulai dari pranatal, kemudian natal, kemudian balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja,
dewasa, orang tua, sampai akhirnya meninggal. Jadi dalam pendidikan Islam adalah kontinuitas atau keberlanjutan. Prinsip yang keenam adalah prinsip keutamaan, di mana pendidikan Islam itu mengembangkan fitrah manusia sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, di mana setiap orang yang dilahirkan adalah sesuai dengan fitrahnya. Yang terakhir adalah prinsip persamaan. Prinsip ini berakar dari sebuah konsep dasar bahwa Islam tidak membedakan derajat, baik itu agama, suku, ras, jenis kelamin, dan kedudukan sosial, sehingga siapapun orangnya tetap mendapatkan hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Dari pemaparan tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam ini, ada sebuah kata moderat. Itu berarti sama dengan A. tasamu, B. tawazun, dan C. tawasud. Silahkan jawab pertanyaan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi tentang faktor-faktor pendidikan Islam. Semoga saja apa yang kita pelajari bisa menjadi pegangan dan bagi Bapak dan Ibu semua dalam melaksanakan tugasnya mengajar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.